Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati segenap para masyayikh, para kiai, para bunyai dari Pondok Pesantren Lirboyo, ingkang kula takzimi kepada semua sivitas akademika dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo, dan juga yang kami hormati segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kami sayangi adik-adik mahasiswa mahasiswi yang insya Allah menjadi calon penerus bangsa yang berkualitas. Karena santri-santri yang juga mahasiswa ini insya Allah memadukan antara pengetahuan iptek dengan imtak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan untuk hadir di Pondok Pesantren Lirboyo, terutama di unit Universitas Islam Tribakti ini, karena jujur ini adalah pertama kalinya dalam sampai di pondok ini. Walaupun namanya sudah masyhur dari dulu, tapi ini adalah salah satu pondok yang saya idam-idamkan untuk saya sowan. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau kelak. Sebagai pengantar, kita semua tentu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sebelum menjadi seorang nabi dan rasul, beliau adalah seorang pedagang. Dan kebetulan beliau berjodoh dengan seorang saudagar kaya raya bernama Sayyidah Khadijah. Jadi kalau ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa kita ini tidak boleh kaya raya, itu tidak sesuai dengan sirahnya Nabiullah Muhammad SAW. Nabi itu bukan tidak kaya, tapi beliau memilih hidup sederhana. Nggih, siji ambek kene, wis ancen kere. Siji, ada orang yang memilih hidup sederhana, ada yang memang dipaksa sederhana. Nah, marilah kita jadi orang yang memilih hidup sederhana walaupun punya apa-apa, nggih. Jadi kita usahakan jangan apalagi kalau lihat ada kiai, bunyai kok sugih terus diomongi kiai kok kedonyan, jangan seperti itu. Karena muslim yang kuat itu lebih dicintai daripada muslim yang lemah. Dan orang kalau misalnya lemah yang pertama kali niku kadang-kadang gampang disuap karena masalah ekonomi. Orang-orang di luar sana ada yang ekonominya lemah kemudian disuguhi dengan supermi satu box saja, satu dus, beras satu sak, sudah bisa keluar dari Islam. Oleh karena itu jangan sampai kita semua nanti mengatakan orang kok gak zuhud, kiai kok gak zuhud, bunyai kok gak zuhud. Zuhud itu ada di dalam hati. Bukan berarti orang alim ulama itu tidak boleh kaya, mboten. Tapi zuhud itu adalah kita tidak terikat dengan dunia. Kita punya dunia tapi kita tidak terikat dengan dunia. Seperti itu. Nah, pada siang hari ini karena menurut moderator tadi waktunya cuma 1 jam, saya juga tidak akan menyampaikan lama-lama. Barangkali saya lebih senang nanti kita diskusi, nggih. Perkenalkan, saya Nisaul Kamilah, biasa dipanggil belakangnya Mila. Kalau sampean panggil Nisa nanti saya nggak noleh karena nggak biasa. Jadi ambil belakangnya. Panggilan saya Mila, saya dari Tambak Beras Jombang. Jadi saya dari Tambak Beras kemudian tinggal di Pasuruan. Alhamdulillah saya dulu nggih sami kados panjenengan, dulu pernah dosen. Tapi pada waktu itu ketika hamil anak ketiga saya memutuskan resign
dan di rumah di Pasuruan, lalu di sana merintis sekolah formal. Kebetulan dulu di Sabilut Thoyib itu sekolahnya masih salaf. Pergi dulu salaf nggih. Nah, sami ceritanya seperti itu. Dulu itu salaf. Kemudian ketika saya dan suami menikah, kebetulan suami saya alumni dari Darul Mustafa, muridnya Habib Umar. Nah, di situ kita berkolaborasi untuk mendirikan sekolah formal. Alhamdulillah sekarang di Sabilut ada SMP dan ada SMA. Kampusnya belum. Insya Allah semoga dapat barokahnya temeriki nggih. Saya akan dirikan kampus. Nah, sepanjang ketika saya sudah resign, kemudian setelah itu berjibaku dengan sekolah formal, dan setelah sekolahnya formal itu jalan, saya resign lagi dari ngajar dan fokus untuk ngajar melalui pembelajaran digital. Pembelajaran digital kami adalah pembelajaran yang sederhana, yakni melalui forum namanya Halakoh Bisnis Online. Jadi HBU ini seperti yang diceritakan oleh Mbak, sama panggilannya Mbak Kamal, Mbak Emil, bahwa kita itu pembelajaran via WA, dan di sana kita diajari bagaimana cara kita berbisnis melalui platform digital, baik itu lewat FB, lewat Shopee, pokoknya intinya digital. Hal ini saya gembar-gemborkan untuk apa? Agar para ibu-ibu yang memang ingin tambahan rezeki, tambahan untuk membantu maisha, untuk membantu suami, bisa melakukannya tanpa keluar dari rumah, hanya mengandalkan HP. Nah, inilah yang kemudian mendasari saya untuk menulis Panen Cuan Modal Medsosan. Nah, berhubung saya tidak bisa lihat layar ya, saya nggak bisa lihat ini sampai mana enggak tahu. Yang penting ini ya, Mbak Moderator tolong agak tanggap ya. Yakni Panen Cuan Modal Medsosan. Nah, panen cuan modal medsosan itu apakah mungkin? Sangat mungkin. Coba di antara jenengan yang sudah merasakan cari uang lewat online siapa aja? Bapak-bapaknya ada? Belum. Kalah sama mama ini. Nah, di sini di slide yang pertama saya akan menulis tentang fungsi sosial media dulu. Mas-mas, mbak-mbak yang mahasiswa, siapa yang punya Instagram? Acung, yang punya Instagram, yang Instagramnya followernya di atas 10.000, ngacung. OTW ya. Sekarang ganti lagi. Paling ini sedikit ini. Siapa yang punya Facebook? Mak-mak biasa nih. Loh, banyak yang Instagram ya. Oke, sekarang siapa yang punya akun TikTok? Siapa yang TikToknya sudah di atas 5.000 follower? Masih buat scroll? Jangan dong, panen cuan dong, kan bisa itu dipakai. Jadi fungsi sosial media di layar sudah kelihatan. Fungsi sosial media yang pertama adalah media dirancang untuk memperluas interaksi sosial tanpa batas. Jadi media itu dirancang untuk interaksi sosial tanpa batas. Sudah kelihatan? Operatornya sakjane sebelah sana biar tahu sampai mana. Jadi kalau dulu zamannya bapak-bapak, zaman saya pasti masih menangi kirim surat lewat perang. Nggih, damel perangko nggih. Perangko pinten biyen? 2000 kayak gitu. Kadang kita kirim uang aja pakai wesel zaman dulu. Bayangkan, dulu kalau mau kirim surat buat anak-anak yang di pondok, ibunya di Surabaya misalnya, itu butuh waktu 3 hari 4 hari. Zaman sekarang sampean hanya tidak sampai 1 detik WA itu, meskipun saya di Pasuruan, Mbak Emil di Kediri, set langsung nyampe. Nggih ta mboten? Nggih. Sakniki kuwabe gampang. Ini salah satu dari fungsi media sosial, yaitu memperluas interaksi sosial tanpa batas. Zaman biyen lek kate janjian
itu ngomong sih, ayo janjian misalnya mau pengajian ketemu di ngarepe gerbang Lirboyo jam piro? Jam 10. Maka kita secara sadar orang-orang zaman dulu nggih, sing angkatan kula 80-an, angkatan 80-an, itu secara sadar lek isok setengah 10 wis budal jam 10 sudah sampai tempat. Nggih ta mboten? Dan itu temannya juga mau nunggu. Lek zaman saiki, waduh, wis jelas-jelas janjian lewat WA. Jam 10 dienteni itu tuh endi? OTW itu kata yang tidak bisa dipercaya. Asli. Sampe lek lali janjian terus ditelepon ambek koncone sampean. Tutuk ndi awakmu aku wis ngene. Oh sik OTW padahal sik kae tangi turu. Pokoknya aja gelem lek dijawab OTW, sing jelas. Jelas tutuk ndi? Okay. Padahal itu sudah dimudahkan dengan teknologi. Kemudian saat saya ke sini misalnya, saya kan tidak tahu nggih pondoknya sebelah mana, universitasnya sebelah mana. Yang dilakukan Mbak Emil apa? Sherlock. Betapa sudah sangat mudahnya kita dengan adanya teknologi dan media sosial. Tapi Mbak si Sherlock pakai Google Map, yo kadang-kadang Google itu yo blakrah loh. Siapa yang pernah berusuk mergo Google Map? Saya pernah mau ke Lamongan, diliwat nanggone sawah-sawah yang jalannya cuma segini, pas sama mobil. Ya Allah untung gak jungkel. Tapi intinya teknologi dan media sosial itu mempermudah interaksi sosial. Kemudian yang kedua fungsi sosmed ya ini mentransformasi komunikasi searah menjadi komunikasi dialogis. Maksudnya pripun? Kalau zaman dulu nggih, kita lihat berita di TVRI, di SCTV, di RCTI, kita hanya jadi pendengar. Kita mboten pendengar kayak sama lek diceramai wong iku lho, ngrungokno tok ae. Seperti itu. Tapi sekarang kita bisa berdialog langsung. Coba sekarang ada namanya live streaming. Gitu. YouTube juga ada kolom komentarnya. Berinteraksi secara langsung, jadi dialogis. Kita sekarang bisa ngobrol dengan para calon legislatif. Ya karena adanya media sosial, karena adanya teknologi. Jadi kita menerima informasi itu tidak hanya satu arah. Contohnya sekarang ada TikTok, kasus Sambo misalnya. Itu kalau tidak karena bantuan dari netizen yang mengungkapkan sudut pandang mereka dengan video-video dari CCTV ini, mungkin kasusnya belum akan selesai sampai sekarang. Ini karena ada komunikasi dialogis antara pihak pemerintah dengan masyarakat secara umum. Kemudian fungsi yang ketiga adalah media sosial itu mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi sehingga siapapun bisa jadi pembawa pesan. Maksudnya nopo? Sakniki nggih jenengan tingali influencer. Sopo mawon saiki bisa jadi konten kreator. Dulu ada teman kita cantik, pinter make up, tapi dia bukan artis. Apa bisa jadi seseorang yang dikenal? Tidak bisa. Tapi karena adanya TikTok, adanya YouTube, orang biasa sekalipun, atau mungkin ada tetangga sampean, asal dia cantik, pinter make up, kemudian dia jadi beauty vlogger. Dia jadi konten kreator kosmetik misalnya, atau kecantikan. Atau misalnya sampean punya tetangga dia pinter masak, kemudian direkam, diupload. Lah artinya dia sebagai pembawa pesan. Maksudnya ngoten. Jadi sekarang itu tidak hanya dikuasai oleh mereka yang berada di jalur infotainment atau artis-artis, orang-orang biasa pun sekalian sekarang berlomba-lomba menjadi konten kreator. Kebayang orang-orang konten kreator itu kalau satu kali story Instagram itu ada yang dibayar 1 juta, ada yang dibayar 2 juta. Saya IG-nya itu ada berapa ya? Saya private ya. 118.000 followers.
Sudah sering sebenarnya diminta untuk ngendorse tapi saya nggak mau. Dalam artian seandainya jenengan mau itu bisa diambil jadi peluang cuan. Kebetulan saya nggak mau ya dengan beberapa pertimbangan. Tapi andaikan itu di posisi jenengan dan jenengan mampu untuk amanah, boleh jadi endorser, boleh jadi influencer, boleh jadi apa itu yang Instagram itu apa namanya? Selebgram dan sebagainya, seleb TikTok itu sangat-sangat dibolehkan selama tetap sesuai syariat, kan ngoten. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kita harus melek sosial media? Slide selanjutnya, Mbak. Kenapa kita harus melek sosial media? Dengan bantuan sosmed kita itu merasa dan paham bahwa dunia ini sudah sedemikian dekatnya. Hampir tidak ada sekat sama sekali. Video call antara saya dengan adik saya, kebetulan adik saya ngambil S2, S3 di Inggris, itu bisa dalam sekali video call dan ya mudah. Dengan biaya yang murah, karena pakai WA, iya kan? Pakai video call, pakai WA. Coba kalau kita mau ketemu saudara kita yang di luar negeri, harus jalan dulu pakai pesawat, kemudian kesananya gimana-gimana kan pasti habis banyak. Makanya kalau kita melek sosmed itu kita mempermudah dan mempersimpel hidup kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sing dereng sosmedan, ayo belajar. Belajar agar apa? Bisa beradaptasi dengan anak-anak muda. Kulo niki sudah mau 40 tahun, tapi nggih mboten purun kalah ambek sing enom. Kenapa? Karena kalau kita tidak melek sosial media, kita tidak bisa mengawal anak-anak kita, tidak bisa mengawal cucu-cucu kita. Oh, posisi yang dibuka. Bahkan game anak-anak itu ada juga yang pakaiannya terlalu mini, kadang adegan yang kurang bagus. Lah kalau orang tuanya tidak ngerti dan tidak mau ngerti tentang sosial media, bahaya. Kadang saya juga di tengah-tengah YouTube, YouTube itu videonya anak-anak. Video anak-anak tiba-tiba iklannya yang masuk. Ya nopo ngoten niku. Iklan itu masuk dan iklan itu aplikasi tentang novel dewasa gitu loh. Lah kayak gitu itu kan bagaimana filternya kalau kita tidak melek teknologi. Jadi saya harapkan teman-teman belajar teknologi itu tidak hanya untuk menikmatinya, tidak hanya sebagai wahana untuk mencari hiburan. Akan tetapi kalau itu dioptimalkan, jenengan bisa belajar banyak dari YouTube, banyak pengajian-pengajian, banyak ceramah-ceramah, banyak edukasi-edukasi, trik-trik ini itu banyak di sosmed. Itu tolong lebih ditekankan ke sana. Karena apa? Karena itu nanti bisa jadi tambahan value bagi sampean. Tapi kalau hanya scroll, menikmati joget-jogetan, menikmati nyanyi-nyanyian, faedahnya itu kecil. Jadi yang seperti itu boleh tapi dikurangi, porsinya dikurangi. Ini juga termasuk mengingatkan diri saya sendiri. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita sudah scroll, itu lama. Yang perempuan scroll artis Korea, deloi BTS, deloi Blackpink, wah gak mari-mari, kan seperti itu. Jadi kita tetap boleh menggunakan sosmed untuk hiburan, tapi perlu ada batasan. Harus direm sendiri, kapan aku wayahe hiburan, kapan waktunya saya menambah value dari sosial media. Kemudian, nah masuk slide berikutnya, pengen cuan dari sosmed, sudah betul slide-nya? Sampun. Harus ngapain dulu ya? Tadi ditanyakan Mbak Moderator. Yang pertama, kalau kita mau mulai melangkah, kita harus punya planning, punya impian. Jenengan itu impiannya apa? Planningnya apa? Kalau misalnya punya rencana paling bagus ditulis. Kalau ibu-ibu ditulis, kemudian tulisannya taruh depan kaca. Kalau bapak-bapak boleh di tempat yang lain yang sering diakses. Jadi ketika jenengan down, kelihatan target 2023 bulan Oktober membeli NMAX. Nah, misalnya membeli laptop. Nah ketika sampean males-malesan, kelihatan itu nanti insya Allah semangat lagi. Jadi harus ada targetnya, harus ada semangatnya. Adan, break dulu nggih.
Oh ada adzan dari, oh ini masjid, ini bukan sini. Oke, ya. Jadi jenengan harus menentukan impian dan planningnya jenengan itu jelas. Goalnya apa? Tujuannya apa? Kalau dalam dulu ketika mulai all shop, saya itu jualan 2014 dan betul-betul baru 2014 itu ngerti rasanya jualan. Sepanjang hidup sampai dari saya lahir sampai 2014 itu saya nggak pernah ngerti rasanya dodolan itu kayak gimana, nggak tahu. Ya betul-betul nggak punya pengalaman. Tiba-tiba langsung mau nyoba ya karena punya impian. Saya pengen bisa mendaftar nih haji anak-anak saya. 2014 itu anak saya 4 dan 4 ini balita semua. Kebayang jenengan. Sama ngaku repot, saya repot waktu itu. Karena 4 anak dan itu balita semua, 4,5 tahun, 3,5 tahun, 1,5 tahun dan bayi orok baru lahir. Dan itu saya tidak punya khodimat. Pantes ditiru. Jadi waktu itu saya hanya ngasuh berdua saja dengan buyanya anak-anak. Kebetulan orangnya Masya Allah telaten sekali, Alhamdulillah. Dan yaitu impian saya jelas dari awal, saya pengen menghajikan anak-anak saya dan mengumrohkan ibu. Wes loro iku tok. Saya ndak ada kepikiran pengen rumah, pengen mobil, pengen ini, pengen itu, nggak ada. Pokok itu niatnya kayak ibadah sih. Lah menata niat, goal, tujuan ini kalau tujuannya benar, kalau tujuannya itu untuk ibadah, insya Allah jalannya nggak gampil. Tapi kalau sampean mau melangkah gak jelas tujuannya apa, goalnya apa, keinginannya apa, gampang tumbang. Contoh, mas-mas ya, ada yang mahasiswa nggih. Nah, yang mahasiswa, ono ndelok mahasiswa ayu, pinter, alim, hafal Quran. Sementara dirinya masih belum terlalu yusik begejekan. Sampean naksir nang mbak-mbak iki. Kira-kira sampean merasa perlu berubah apa mboten? Saya rasa pasti ada goal untuk wis aku tak berubah biasanya jenggote tebel dicukur sih, biasanya males nang kampus sekarang rajin, biasanya dapat jejer, berusaha memantaskan diri. Nah itu juga yang kita lakukan kalau kita punya goal. Kalau tujuannya jelas kita akan berusaha untuk ngejar. Tapi kalau tujuannya itu glembier, nggak jelas, sampean langkah sampean juga tidak akan jelas gitu loh. Sampean nggak punya planning, apa yang harus saya lakukan hari ini, apa yang saya lakukan bulan depan, nggak jelas kalau nggak punya planning. Kemudian yang kedua, simple, punya HP, punya jaringan internet, gak duwe data yon numpang wifi. Ayo, sapa sing sering wifi kampus? Sing guyu iki yo langganan wifi kampus. Sudah simpel itu aja. Kemudian langkah ketiga, kalau sampai sudah punya goal jelas, punya yes ini loh HP saya. Sampai nggak percaya, HP saya itu cuma Xiaomi. Dan kondisinya retak kayak gini. Retak ini karena pas ngopeni paketan pas ada anak-anak keinjek. Nah ini maksudnya ini bukan HP iPhone atau apa. Sekalipun saya bisa membeli iPhone ya insya Allah. Tapi saya yaitu nurut Kanjeng Nabi, kita memilih untuk hidup sederhana. Seperti itu. Jadi jangan kita, sebentar, sudah ada. Jadi kalau kita sudah punya HP, langkah selanjutnya adalah memperluas jaringan. Teman-teman yang di HBO pasti ngerasa nggih. Dengan jaringan di HBO yang tersebar di seluruh Nusantara dan juga banyak yang di luar negeri, ada di Hong Kong, ada di Saudi, ada yang dulu alumninya dari Perancis, tapi orang Indonesia ya. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Jadi misalnya Mbak Husnul, dia bisa nge-craft bikin apa namanya? Kerajinan. Saya nggak bisa, tapi saya punya modal, saya punya reseller, terus saya kerjasama misalnya dengan Mbak Husnul. Mbak Husnul saya tolong buatkan ini, siap Ning. Ya. Itu dalam satu jaringan itu gampang. Coba kalau orang lain yang minta, pasti kita kan mikir-mikir orang ini amanah atau tidak dan sebagainya. Dan di HBO itu juga sering dapat diskon ya. Sesama HBO dapat diskon. Loh, sing mantuk-mantuk itu tahu ngrasakno diskon. Nah itulah fungsinya berjejaring.
Nah, seandainya dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Tribakti ini membuat semacam jaringan pebisnis mahasiswa-mahasiswi ini, itu bagus. Karena itu akan saling mengisi. Yang pinter IT akan menopang di sana, yang pinter craft akan menopang, yang pinter desain baju. Nah, ini yang saya lakukan di Aira Shop itu seperti itu. Jadi ada divisi emas, saya jual emas, saya jual furnitur bahkan, saya jual baju, saya jual mutiara Lombok, saya jual banyak sekali, tapi saya nggak megang. Ya hanya kerjasama saja. Jadi saya itu nggak bisa apa-apa, jahit nggak bisa, masak nggak bisa, maksudnya nggak ahli. Jahit apa mana, nggak iso blas. Iso ingin tok mikir gitu. Lah justru dari pemikiran dan visi ini saya memikirkan bagaimana strateginya, itulah fungsi pemimpin. Jadi saya nggak bisa jahit misalnya, tapi saya punya desain di kepala saya bikin hanya garis kasarnya, Mbak desainnya pinginnya ini. Kemudian yang mewujudkan adalah rekanan bisnis saya. Oh kayak gini tadi tambah ini tadi, jadilah baju-baju itu. Dan kita sekali 1 jam saya open PO baju kayak gini, itu bisa 2.000-3.000 baju terjual dalam hanya waktu 1 jam. Itu pun sistemnya PO, pre-order. Jadi mereka itu memang menunggu baju ini untuk rilis. Oleh karena itu, kalau dibilang orang saya nggak punya bakat apa-apa nih, iya kalau sampean sendirian. Oleh karena itu berbisnis itu sama aja, jangan jadi Superman, tapi jadilah super tim. Kalau semuanya diajangi kayak Superman, segalanya bisa, nggak mampu kita. Saya tidak akan mungkin bisa berdiri dengan Aira Shop yang sekarang jadi multi bisnis, yang sudah insya Allah sudah menggurita sekarang, itu ya karena super tim. Saya berkolaborasi dengan teman-teman yang punya keahlian-keahlian. Nah, seandainya dari mahasiswa universitas ini punya satu kelompok khusus untuk mendiskusikan tentang bisnis entrepreneurship atau apalah namanya, itu akan punya benefit untuk kampus. Kita dididik, digembleng. Jadi setelah acara ini jangan hanya sebagai formalitas. Apa langkahnya setelah seminar? Ayo dibikin, sampean pinter ini, bikin kelompok-kelompok. Kita bikin karya apa, dijual di mahasiswa, atau dijual saat bazar, atau dipasarkan secara online. Harus seperti itu, karena kalau tidak diajari bisnis dari sekarang, bisa tergerus kita. Pulang keluar dari pondok masih bingung aku mau ngapain, pikirannya ngajar, padahal ngajar dan berbisnis itu bisa jalan dua-duanya. Sehingga ngajarnya bisa lillahi ta'ala karena dapat uang sudah dari bisnisnya. Lah kalau tidak dibekali dengan entrepreneurship selama di kampus, selama kuliah, nanti repot, keluar itu jadi sarjana nganggur. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau bisa ada follow up gitu loh. Jangan hanya jadi acara formalitas kampus, ngapunten nggih. Karena saya dulu juga pernah jadi mahasiswa, saya sampai S2. Alhamdulillah S1-nya beasiswa, S2-nya beasiswa. Nah, di situ saya ngelihat ketika acara-acara seperti ini hanya formalitas, menyelesaikan program kerja kampus selesai, barno terserah, nggak ada impactnya juga nggak masalah. Nah ini catatan, itu harus dikritik. Jadi jenengan harus punya kelompok-kelompok entrepreneurship muda, karena saya yakin talenta anak muda ini luar biasa kalau dikembangkan. Jadi ini PR buat kampus, nggih. Dan kemudian yang selanjutnya kita itu harus ngapain dulu, masih ya slide-nya? Allah, ini harus terus belajar, harus terus upgrade kapasitas. Nah, termasuk salah satunya jangan datang ke sini ataupun di tempat-tempat lain. Misalnya sampai pinter desain, pinter gambar, pinter public speaking, diasah. Diasah. Jangan stuck dan puas hanya di satu bidang. Terus belajar. Insya Allah kalau kita tidak gampang merasa tinggi, kita akan terus bisa menemukan hal-hal baru yang ternyata itu bisa jadi potensi kita. Saya itu kalau ngomong sama orang seringkali merhatikan orangnya itu ngomongnya apa, mempelajari karakternya. Saya tipe orang yang cepat mempelajari karakter orang.
Itu entah kelemahan, entah kelebihan orang jadi takut kalau dekat sama saya. Karena tak woco kadang set. Gitu. Nah terus saya menyerap apa energi positif dari orang tersebut. Kadang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saya dapat ide. Bikin ini bikin itu ya, bikin ini ya. Tapi itu cepat. Cuma untuk eksekusi teknis itu memang bukan wilayah saya. Jadi saya biasanya bagian ide terus kayak kegambar di otak saya. Saya ngomong ke orang yang bisa ngerjain, Mbak tolong gini ya, gini ya, gitu. Karena saya nggak bisa untuk turun langsung, bukan tipe orang lapangan. Dan itu saya ceritakan sebagai contoh bahwa saya ini nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi ya tetap bisa bisnis, apalagi bagi jenengan yang memang punya bakat, bisa masak, bisa jahit, bisa nulis, bisa misalnya suaranya bagus, bisa desain, bisa make up dan sebagainya, itu bisa jadi lahan cuan di sana. Kemudian berikutnya trial and error. Trial and error itu penting karena kita pasti harus usaha dulu. Dan setiap usaha pasti ada errornya, pasti pernah gagalnya. Yang bisnis juga pasti pernah ketipu. Jadi itu sudah lika-liku. Kemudian yang terakhir, kita harus menyertakan Allah dalam setiap langkah-langkah kita. Oleh karena itu saya menulis buku Riyadhah Jalur Langit niki fungsinya ngoten. Jadi di buku ini itu ditulis apa-apa yang saya baca, wiritan-wiritan yang saya baca mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai sepertiga malam, semuanya lengkap ada di sini. Saya tulis dan sebenarnya nulis ini itu termasuk ajaib ya. Saya nulis ini dalam waktu 3 hari atau 4 hari buku ini. Jadi dalam 1 minggu saya nulis 2 buku. Dan itu nggak nalar. Saya selalu percaya bahwa yang saya lakukan hanya sebatas keberuntungan karena banyak yang nggak nalar. Karena contoh aja ya, nulis buku ini dalam waktu sesingkat itu mustahil, tapi jadi. Karena niatnya saya pengen punya buku yang dibaca terus menerus oleh orang lain. Yang ketika saya nggak ada pun ini bisa jadi jariah. Sebab saya kalau nulis misalnya nggih, kula nggih novelis. Kalau saya nulis novel paling dibaca 1, 2, 3, 4, 5 kali. Tapi kalau seperti ini akan mendampingi terus teman-teman untuk dibaca terus menerus. Ini yang saya pengen. Saya nggak bisa nulis kitab. Dari dulu saya kepingin. Gimana? Pengen punya karya yang dibaca terus menerus seperti ulama-ulama zaman dulu. Tapi kemampuan saya terbatas. Ya sudah saya nulis. Kok tiba-tiba dapat ide nulis ini? Idenya dari mana? Lihat TikTok waktu itu. Gara-gara ada orang, dia itu menceritakan tentang jalur langit, tapi orangnya gak jilbaban. Terus bukunya itu diuncal-uncal nong ini, lek packing. Sakit hati saya. Kenapa yang di follow orang-orang dengan ratusan ribu followernya orang yang seperti itu ngomong tentang jalur langit, ngomong tentang zikir, tapi orangnya gak jilbaban. Saya merasa, maksudnya saya sakit hati. Kenapa bukan kita-kita ini loh, yang alumni pesantren yang nulis seperti ini tentang jalur langit, tentang riyadhah, tentang zikir. Kenapa harus orang awam? Lah ya itu manfaatnya salah satu sosmed itu inspirasinya bisa datang dari mana-mana. Langsung saya gas nulis ini. Biasa saya laptop itu cuma kegawe lek kate nulis tok mojok nulis tek. Tapi namanya punya anak banyak ya sudah, saya rela begadang bengi ya setelah anak-anak tidur menulis ini. Bayangkan hampir tiap malam itu saya tidurkan anak 6 itu sendirian. Karena Buya itu kan yo aktivis dakwah. Jadi kadang-kadang waktunya anaknya tidur dia belum datang. Tapi ya alhamdulillah si iso kober nulis buku. Saya ceritakan ini bukan untuk ngelem awakku dewe, tapi memberikan pemahaman bahwa jenengan yang masih single pasti punya kans, pasti punya peluang yang lebih besar untuk mempush sumber daya yang ada di dalam diri jenengan untuk menjadi orang yang jauh lebih keren, orang yang jauh lebih bermanfaat, orang yang gak hanya jadi mahasiswa pulang pergi kampus pondok. Do something, lakukan sesuatu yang manfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi jangan hanya diam, jangan hanya mengejar IP 3,9. Alhamdulillah saya tidak 39, 3,87 lumayan. Jadi jenengan jangan hanya mengejar IP, cari
kreativitas yang bisa sampean lakukan. Kalau saya dulu memang di kampus ikut jurnalistik. Nah ini bekal jurnalistik. Saya dulu PMII, enggak tahu di sini ada apa enggak. Saya dulu PMII juga. Bekal jurnalistik dan bekal organisasi ini yang ternyata memang imbasnya itu juga besar ke kehidupan saya. Jadi saya juga bisa ngerti carane ngomong wong, ngerti cara nulis, dan nulis ini juga sangat berarti bagi kehidupan saya. Kebetulan sebelum ini saya nulis novel judulnya Dur, Diary Ungu Rumaisya. Ada yang sudah baca? Sama nggak sadar ya? Iya, saya penulis novel Dur. Jadi jangan kaget, saya itu gak jelas, orang gak jelas. Saya ya nulis novel, saya nulis buku, saya ya dagang. Jadi jangan kaget. Saya suka mencoba hal-hal baru. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Adzan tak sudah? Rebahan panen cuan, katanya suruh nunggu adzan di sini. Nah, rebahan panen cuan, oke, nomor 1. Apa yang bisa sampai lakukan? Contoh pekerjaan ya, ini langsung aplikatif. Yang bisa sampai lakukan, boleh dicatat, boleh difoto aja biar simple. Yang pertama, sampean bisa jadi affiliate TikTok. Alhamdulillah saya nyoba di affiliate itu tembus 10 juta pertama itu dalam waktu berapa hari ya? Itu hanya iseng padahal. Jadi affiliate TikTok. Saya sudah merasakan. Kemudian 2, toko online, itu sudah saya melalui Aira Shop jualan. Kemudian 3, live streaming. Live streaming ini banyak yang unjuk bakat. Biasanya di sana itu ada yang ngasih gift, ada yang kemudian melakukan kelas online seperti itu. Kemudian yang keempat, dropshipper. Saya termasuk dropshipper. Jenengan yang ke rumah saya pasti nggak lihat barang-barangnya mana yang dijual. Padahal di medsos banyak yang dijual. Saya loh sampai jual kursi, Mas. Furnitur itu ya dodol. Saking apa nih? Kabeh diayai. Ya alhamdulillah, itu seperti passive income karena ada admin dari divisi-divisi. Nanti tinggal akhir bulan keluar, kan persentase dibagi sekian persen untuk mereka, sekian persen untuk saya. Lumayan, saya nggak ngapa-ngapain. Kalau dari divisi bisa dapat 10, bisa dapat 15 kalau pas rame-ramenya. Itu nggak ngapa-ngapain, itu mereka yang jalan. Ya cuma dari berbagi persentase. Alhamdulillah. Kemudian juga bisa marketplace. Ada jasa berbasis teknologi nomor 5. Ini banyak banget yang bisa dikerjakan. Contoh membuat undangan online. Sekarang ruame ya. Kemudian bikin ucapan Idul Fitri. Teman saya itu bikin ucapan Idul Fitri, satunya tarifnya 30.000. Bikin undangan, bukan undangan, apa kayak ucapan. Kami sekeluarga mengucapkan, nah kayak gitu kalau bikin videonya. Dia yang bikin pesanan orang, karena ya itu lagi-lagi orang yang melek teknologi itu dapat cuan dari orang yang nggak bisa teknologi loh. Kan bikin gitu gampang harusnya, berhubung dia nggak bisa. Ya sudah dikerjakan sama teman saya. Satunya 30.000. Dia dapat orderan sampai 100. Hitung aja. Orang bondo apa-apa. Nek model gini tok masa duwe iku rek. Santai kan 30.000 orang 100. Masya Allah. Itu kalau kita melek teknologi. Kemudian juga kita bisa jualan e-book, jual aplikasi di Play Store. Dan juga termasuk jasa bikin konten itu juga sekarang banyak. Termasuk endorsement, konten kreator audiovisual, ada CapCut. Sampean pernah bikin CapCut, Mbak? Pak, pakai capcut. CapCut itu tahu ya? Itu ada bayarannya, Mbak. Kalau sampean yang bikin template-nya, sampean pemakai apa pembikin? Podo berarti. Lah, kalau jenengan pemakai CapCut, pemakai Canva, nah pembuatnya itu dapat bayaran. Nah teman saya ada yang kerjaannya ya gini, bikin template kan namanya ya, template CapCut, template Canva, dan itu bayarannya $. Semakin banyak template itu digunakan, cuannya terus ngalir.
Loh, jadi banyak pekerjaan digital itu tidak hanya jualan online. Ngoten lho. Kemudian berikutnya, nah biar nggak dikira omdo itu apa? Ngomong tok. Apa lek wong Kediri bahasane apa? Ngomong tok. Persis nggih sekali Jombang nggih. Bedane napa? Gak padha kabeh nggih katose. Jadi kalau di saya itu 2013 resign dari dosen, kemudian 2014 merintis sekolah formal, 2016 alhamdulillah. Jadi 2016 itu saya sudah bisa mengumrohkan ibu dari 100% full jualan online dan tanpa modal. Jadi saya itu karena nggak punya modal nggih. Istilahnya dropship, Pak. Sing duwe barang sampean, sing ngedolno aku, kok sampean sing ngirim barangnya ke customer. Istilahnya apa? Makelar. Yo gak belantik barang Mas. Ya kayak makelar mawon lah. Jadi saya itu nggak ikut packing, nggih enak, gak usah packing, gak usah ngirim neng ekspedisi, terima duit tok. Itu dari dropship aja tanpa modal. Alhamdulillah bisa buat ngumrohkan ibu pertama kali. Kemudian 2017 bikin HBO, 2018 ada di situ membuat H1A. Jenengan kalau kenal penulis Dua Barista, nah itu juga alumni H1A. Mbak Marita, mana orangnya? Oh, nama lengkapnya Mbak Marita siapa? Bu dosen Marita tahu? Bu Marita, Pak. Bu Marita itu juga alumni H1A. Juga pernah rilis buku bersama saya, nulis cerpen. Itu H1A. Jadi jangan kaget, umek kae. Ini ibu rumah tangga, anaknya pitu tapi umek kae ya saya. Jadi seneng kayak bikin ini, bikin itu. Nah, bapak-bapak saya yakin bikin ini, bikin itu ya tambah seneng ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Bisa ke slide berikutnya. Ini adalah novel dan buku yang pernah saya tulis. Ada portofolio karya tulis. Sudah tampil di layar. Jadi dulu saya pertama kali nulis itu ada novel namanya Ning Aisyah. Saya yakin nggak ada yang tahu karena itu udah dulu banget. Ada Ning Aisyah, ada Dur, ada buku bisnis namanya buku Happy Selling. Kemudian produk kami Mbak di slide terakhir. Nah, ada macam-macam itu. Nah, intinya apa? Yang berperan dalam keberhasilan di slide berikutnya, yang berperan dalam keberhasilan itu ada 5. Ada berapa di situ? Ada 5. Yang pertama, kita punya impian yang hebat. Wocon rek. Yang kedua, tekad yang kuat. Yang ketiga, ikhtiar yang dahsyat. Keempat, jadi hamba yang taat. 5, jauhi dosa dan maksiat. Modal senam jari jadi 100 jeti. Tepuk tangan semuanya. Maksudnya apa? Modal senam jari itu yo sering senam jari nedok kan nggih. Jadi 100 jeti itu untungnya dapat 100 juta. Tagline ini itu saya buat dulu sebelum saya punya uang 100 juta. Yaitu impian. Jadi kalau di buku Riyadhos Jalur Langit itu diceritakan ada namanya scripting doa. Jadi doa itu sampean tulis biar sampean ingat, sampean lihat terus dan sampean buktikan suatu hari yang sampean tulis akan tercapai. Kalau kita melakukan 5 hal itu, insya Allah akan tercapai apapun yang jadi scripting doa kita. Oleh karena itu, saya harapkan sekali setelah seminar ini teman-teman bisa ada follow up-nya agar teman-teman bisa lebih kreatif lagi dalam berentrepreneur. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa tanya jawab atau perwakilan aja, karena katanya jam 12 ini sudah ditunggu elop semua gitu kan ya. Ya. Baiklah, terima kasih. Ngapunten kalau ada kesalahan-kesalahan dan memang saya kondisinya agak kurang fit hari ini.
Matur nuwun, ngapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan semuanya ya. Jadi sekarang sudah mulai ada gambaran yang jelas harus bagaimana kita melangkah. Nah, tapi kalau masih ada unek-unek pertanyaan di dalam hati peserta, silahkan saya buka untuk satu termin saja, 3 penanya, dipersilahkan. Boleh, silahkan. Dan sebagai tambahan yang ini nanti yang dari teman-teman mahasiswa kan di sini juga ada mata kuliah kewirausahaan. Nanti yang kami persembahkan untuk souvenir itu adalah salah satu karya dari teman-teman yang pemasarannya lewat IG begitu. Kemudian di sini teman-teman boleh kalau ada penanya boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Wah. Nah, yang tadi yang duluan adalah Mas yang berbaju kotak-kotak putih hitam. Saya kok lupa toh, Mas siapa Mas? Biasanya saya ingat sekali loh. Oh ya, terus kemudian Mas yang pakai baju hitam, kemudian Mbak yang pink. Ya. Boleh dari maju Mas, silakan Mas. Iya. Bisa nyampe situ tidak? Oh bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya bahwasanya di sini itu rata-rata dari pesantren dan juga kuliah. Jadi pemikiran itu dibagi menjadi 2. Selain itu kegiatan di pondok itu juga padat. Bahkan dari subuh sampai jam 12 lebih. Lah itu gimana caranya kita melatih kewirausahaan yang ada di pondok, bahkan dua-duanya bisa berjalan, antara pondok dan kuliah itu bisa berjalan dan kewirausahaan kita bisa terlatih. Sebenarnya di pondok itu ada, tapi untuk ikut di situ itu harus cuma mondok doang, nggak boleh ikut kuliah. Kalau yang ikut kuliah itu nggak boleh ikut kewirausahaan di pondok. Jadi kalau ingin menciptakan pemikiran-pemikiran baru dan untuk selanjutnya kita bisa manfaatkan untuk khairun nas, manfaat kepada orang lain itu gimana? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penanya kedua silahkan bisa maju karena kabelnya tidak sampai ke sana. Nah ini ya, baik. Baik, Mas siapa? Cek tes. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ahmad. Saya peserta dari non mahasiswa, ya. Baik. Dari Kediri, banyakan. Oh iya. Oh, okay. Tahu nggih? Nggih tahu. Yang pertama yang saya tanyakan adalah setelah saya menggali apa kemampuan saya atau potensi saya itu, yang pertama public speaking. Lah, public speaking mungkin ya pemain baru kan gitu. Jadi arahnya nanti kemana belum tahu saya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya itu mulai jualan online. Yang saya minati itu jadi dropshipper. Terus itu yang saya tanyakan. Gimana cara pemasarannya. Terus yang kedua, gimana cara membentuk komunitas atau seperti nanti saya mendapatkan barang dari mana, cara buangnya gimana. Mungkin saya persingkat seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kemudian penanya ketiga, Mbak yang pink, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Nur Hayati dari Prodi PIAUD Universitas Islam Tribakti Kediri. Sebelumnya sebetulnya saya itu juga ibu rumah tangga, kebetulan sudah mengajar di PAUD dan memiliki balita usia 5 tahun. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah menurut Neng Mila, bagaimana cara kita sebagai ibu rumah tangga bisa mengatur waktu untuk aktif di media sosial, sedangkan kadang kalau HP-nya di depan anak itu inginnya menjaga gitu loh. Takutnya kalau kita bermain HP di depan anak jadi ikut gitu. Ya, oke. Siap. Itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 pertanyaannya bisa langsung di. Baik, terima kasih. Jawab. Untuk yang pertama, bagaimana mensinergikan antara kegiatan pondok dan kampus, sedangkan wirausaha hanya untuk yang salaf saja, nggih. Jadi begini, kalau panjenengan ada di 2 tempat yang memiliki kebijakan tidak sinkron, memang akan seperti itu. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kalau tidak bisa meninjau kebijakan itu, meninjau ulang kebijakan itu, ya jenengan beradaptasi dengan kebijakan yang ada. Misalnya, kalau di pondok kegiatannya sudah banyak, sibuk, kemudian juga dilarang untuk kegiatan apa tadi? Berwirausaha, karena sudah ada di kampus, ya ketika di kampus itu boleh pegang HP apa mboten? Tidak. Oh, jadi tetap di kampus pun tidak boleh HP-an. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kok bisa ada yang boleh, ada yang tidak? Ya tergantung kompleknya, tergantung tergantung peraturan. kompleksnya. Ya. Soalnya kalau di Tawak Beras boleh sih yang Kalau mahasiswa. dari pondok, kalau dari Tribaktinya kan Nggak mahasiswa, masalah. ya ada yang Nggak dari apa-apa. dalam, ada yang dari luar kan. Oh gitu. Ya ini yang kemudian agak problematik ya. Kita bicara tentang sosmed tentu pasti butuh media. Kalau wirausahanya secara sosmed. Tapi kalau wirausahanya tidak secara sosmed, ya di mana-mana bisa. Jadi misalnya di kampus samen ke kancan, sak kancan bikin grup, kemudian samen bikin ayo misalnya mau ada acara HUT kampus ya, hari ulang tahun kampus atau khol masyayikh, ayo kita usaha kaos gitu misalnya, kaos sablon. Nanti sampean kerjasama dengan sablonan kaos, sampean jual ketika khol atau ketika HUT, itu kan juga bisa. Jadi kalau memang kita tidak diperkenankan pakai medsos ataupun yang berhubungan dengan itu, berarti jualannya cara lama. Ya cara lama ya seperti itu, ya offline namanya. Sama kayak saya HBH kemarin, halal di Pasuruan. Itu alumni HBO yang datang 700 orang. Itu sudah hampir nggak cukup rumah saya. Nah, bayangkan uang rumah kok dipakai halal bihalal. Nah sudah. Nah itu saya melihat ada peluang cuan juga gitu. Dibuat souvenir Saya promosi muk tahu cangkir. Niki kangkang apa cak niki nih. Cak ya. Nah, jadi ada cangkir itu loh, Cak. Muk kalau Jawane wong iku rodok kota iku muk. Cangkir kayak gitu ditulusi halal bihalal. Saya kira itu yang pesen itu cuma berapa? Ternyata banyak sampai 200 muk itu yang terpesan. Nah, itu dikerjakan juga offline, diambil di bazar. Ya bisa. Sama samen misalnya kaos tadi atau muk tadi, samen bikin kepercetakan, bikin 2 piece aja. 2 piece sebagai contoh. Nah, nanti dudono nang kanca samen, samen gak kepingin ta? Kaos koyo ngene, wapi iki bahane apik ngene-ngene. Lek pesen regane sakmene, nanti ready ketika acara hall, ready ketika acara HUT kampus misalnya. Ini contoh aja ya, teknis ya.
Terus teman-teman, ya wis aku pesen ukuran piro XL, ukuran piro L, sampean catet. Nah, setelah tereka baru sampean kasihkan ke tukang kaos. Mafhum ya dari sini. Jadi sampean ndak butuh modal banyak karena yang sudah dipesankan ke tukang kaos sudah jelas size-nya, sudah jelas kepemilikannya. Itu cara yang saya lakukan kalau nggak ada modal. Buat satu contoh tok, saya itu waktu jualan muk sampai ratusan, itu cuma modal muk siji tok. Gawe contoh. Lah gitu tok, jualan stiker satu aja saya cetak, gawe contoh. Setelah itu open PO, istilahnya gitu, open pre-order. Nah sampean walaupun tidak pakai sosmed bisa carane nggih ngoten niku. Biar apa? Biar sampean itu ketika mengeluarkan produk itu tidak perlu modal banyak. Mintai DP. Saya pesen, yo DP ini 50%. Seperti itu loh Cak caranya. 50% disetorkan ke sampean, jadi otomatis nggak bisa cancel kan. Setelah itu pesankan ke tukang kaosnya. Nah setelah itu tinggal dikasihkan di waktu yang dijanjikan. Kados ngoten tok. Jadi kita memang harus bisa ngakali. Biar apa? Biar kita jualan tetap bisa jalan tapi tidak perlu modal besar seperti itu. Kemudian berikutnya apa mau? Bagaimana jenengan potensinya public speaking? Terus pertanyaan apa? Mau jadi apa ya? Banyak. Biasanya kalau di TikTok itu yang pinter-pinter public speaking ku malah jadi sembarang kalir loh. Jenengan kalau lihat di sana ada yang impersonate itu etok-etok jadi apa, ada yang mengeluarkan pemikiran-pemikiran tertentu, ngeritisi masalah ini, ngeritisi masalah itu, akhirnya followersnya banyak, dari followers banyak nanti live Instagram, live TikTok, jualan itu banyak yang beli, seperti itu. Kalau public speakingnya bagus, jadi penceramah bisa, jadi pengisi acara bisa, jadi MC bisa. Kalau public speaking itu menurut saya nggih, itu modal yang Masya Allah. Rata-rata orang pintar nulis itu nggak bisa public speaking. Kalau pintar public speaking nggak bisa nulis. Kalau pintar dua-duanya alhamdulillah. Itu luar biasa, jarang-jarang. Jadi kalau jenengan pintar public speaking insya Allah wah gampang. Apalagi kalau jenengan PD, public speakingnya bagus, PD-nya bagus. Kadang public speaking bagus tapi gak PD, gak jadi. Coba sampean bikin akun YouTube. Misalnya apa tema yang diangkat tentang misalnya ya, tentang wisata Kediri atau tentang pondok-pondok pesantren atau tentang banyak tema yang bisa diangkat. Atau tema-tema tentang macam-macam sih. Kalau di YouTube itu ambil satu tema saja. Jadi orang ketika datang ke YouTube sampean itu tahu apa yang mau jenengan bahas. Jadi kalau public speaking itu saya rasa banyak yang bisa dikerjakan. Kemudian kalau minat dropship, bagaimana cara pemasarannya? Lagi-lagi kalau dropship itu kalau kita bicara masalah media online, caranya biar sampean bisa dropship dan banyak temennya punya komunitas adalah sampean bergabung di komunitas-komunitas yang ada secara online. Jenengan golei di Facebook aja. Coba sampean tulis komunitas pedagang, ayo searching saiki di Facebook, pasti banyak. Komunitas pedagang Kediri misalnya, komunitas penjual online Kediri, pasti banyak komunitas-komunitas kayak gitu. Nah gabung saja di komunitas-komunitas itu untuk menambah pertemanan. Nanti di sana sampean bisa melihat banyak supplier yang bisa diajak kerjasama. Saya dulu sebelum punya komunitas HBO caranya ngoten, saya masuk ke komunitas pedagang online gitu, komunitas pedagang baju, pedagang ini untuk apa? Cari supplier. Dulu itu gitu cara saya. Begitu ada HBO, komunitas punya kita sendiri, saya lebih baik nyari temen gitu kalau saya. Jadi jenengan aktiflah di grup-grup komunitas yang ada secara online, entah di FB, entah di IG. Nanti di sana insya Allah akan ketemu dengan banyak supplier yang bisa di dropship. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara ngatur waktunya karena jadi ibu rumah tangga dengan anak balita. Sebenarnya kalau bicara masalah ngatur waktu, kalau tips dari saya itu selalu nomor 1, kita awali dengan bangun pagi. Bangun lebih pagi dibandingkan anak-anak.
Which is anak saya itu bangunnya 3:30 subuh. Dan kadang-kadang dia sudah BAB gitu, langsung dimandikan sama kita. Jadi belum subuh, orang belum subuh dia sudah mandi. Jadi kita itu harus bangun sebelum anak-anak bangun. Kalau nggak gitu keteteran. Yang kedua, jangan sok-sokan multitasking. Jangan sendirian melakukan semua hal. Harus minta tolong sama suami. Jadikan suami adalah partner utama dalam parenting. Gak oleh bojo sing wedok tandang gawe ijen sembarang, sing lanang lunggu-lungguan tok rokokan ngopi ngono, enggak boleh gitu. Harus sama-sama. Misalnya istrinya belum makan, anaknya rewel, bapaknya harus inisiatif. Kene tak gendongi sik, sampean mangan. Nah kayak gitu. Jadi libatkan suami. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, kalau gimana manajemen waktunya, ketiga, sampean awali hari sampean dengan ngaji. Ini kayaknya enggak berhubungan, tapi Masya Allah. Jadi barokahnya waktu itu kalau kita memulai hari kita itu dengan zikir, dengan ngaji. Ini kayak nggak masuk akal, orang barat nggak kira terima ngeniki, tips ngeniki. Tapi kalau sampean memulai hari dengan ngaji, zikir, ibadah, waktu 24 jam itu barokah. Okay. Gampangnya waktu itu seperti gelang karet. Ada yang gampang molor, ada yang enggak. Bisa dimolorkan waktu itu. Ya di situ barokahnya. Kadang-kadang kita merasa waktu itu cepat, aku kok berlapo-lapo, pernah enggak? Satu hari itu kayak enggak produktif sama sekali gitu. Tapi ada kalanya satu hari itu bisa khatam 1 juz, bisa duha 12 kali, bisa tahajud, bisa ini, bisa itu. Padahal 24 jamnya sama. Nah itu bedanya, kalau jenengan memulai harinya pagi itu dengan ibadah, zikir atau ngaji, insya Allah waktunya itu berkah. Seperti itu. Kemudian yang keempat, tips yang keempat, ajarkan anak-anak untuk mulai ngerti ngerumat dirinya sendiri. Contoh, beresin mainan. Itu kan anak 5 tahun udah bisa. Taruh di sana, ini. Dilatih seperti itu. Soalnya anak saya sendiri yang kayak udah 3 tahun, 4 tahun sudah bisa disuruh. Contoh misalnya, Dek ambilkan mama air. Udah bisa. Mama gini kan dilatih. Sekaligus memberitahu dia ini loh. Barang ini, barang itu. Jadi itu aja tips saya. Kalau bisa yaitu bangun lebih pagi dari anak-anak. Kemudian yang kedua ajak suami untuk berkolaborasi. Yang ketiga mulai hari-harinya dengan ngaji. Ojo langsung delok HP ya. Kebanyakan orang sekarang bangun tidur ku lihat HP. Ke kamar mandi ku bawa. Habis sholat ku cari. Sepanjang waktu ku pegang. Nah. Tangi turu sing digoleki nang jeding sing digawa. Salat gak zikiran langsung nyekel. Lah itu yang bikin waktu kita tersita. Kadang-kadang ibu-ibu kate lempet oleh siji ndelok HP ini scroll. Akhirnya tidurlah di atas tumpukan. Lah setrikoan lah kapan marine. Lah itu yang membuat manajemen waktu berantakan. Jadi Anda yang tips kelima, Anda harus tahu skala prioritas. Jadi mana yang harus dikerjakan duluan. Jadi yang sifatnya tidak prioritas ditahan dulu, tak marekno setrikane, tak marekno ya kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya atur nuwun. Baik, alhamdulillah kita semua sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana mendapat cuan ya. Bagaimana caranya, sudah bentuknya itu semuanya sudah aplikatif semua. Semoga acara kita, seminar kita pada siang hari ini banyak manfaatnya bagi kita begitu ya. Amin. Dan juga bagi kampus juga mengembangkan entrepreneur mahasiswa begitu ya. Semoga ada kelanjutan dari ini. Dan mohon maaf dari kami apabila selama menjalankan seminar ini ada hal-hal yang kurang berkenan di lubuk hati peserta sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian setelah ini teman-teman sudah
Selesai berarti nggih. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.